Selamat pagi Bapak Yoga, selaku dosen mata kuliah Mobile Augmented Reality praktik kelas 8 dan Mbak Anggi selaku asisten dosen dari matkul tersebut. Di sini saya Francis dari Kurniawan dengan NIM 5200-411-341 akan membahas materi Augmented Reality yang mengambil dari pertemuan 6 dengan tema AR Session. Jadi augmented reality itu apa sih? Augmented reality bertujuan untuk mengembangkan teknologi yang memperbolehkan penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. User ataupun pengguna di dalam dunia nyata tidak dapat melihat objek maya dengan mata telanjang. Untuk mengidentifikasi objek dibutuhkan perantara dapat berupa kamera yang nantinya akan menyisipkan objek maya ke dalam dunia nyata. Metode augmented reality yang dapat digunakan. Metode pertama yaitu marker based tracking. Metode ini paling sering digunakan oleh developer aplikasi AR. Kamera yang telah dikalibrasi akan mendeteksi marker. Kemudian kamera tersebut akan melakukan perhitungan apakah marker sesuai dengan database yang dimiliki. Jika pola markernya sesuai dengan yang ada di database, maka sistem akan melakukan render dan menampilkan objek 3D-nya. Sebaliknya, jika marker tidak sesuai dengan database, maka sistem tidak akan melakukan apa-apa. Metode yang kedua adalah markerless based tracking. Merupakan salah satu metode augmented reality yang saat ini sedang berkembang, yang disebut metode markerless based tracking itu sendiri. Dengan metode ini, pengguna tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen digital objek 3D. Pada markerless based tracking ini, pengguna bisa menempatkan objek tidak sebatas di atas marker saja. Pengguna bisa menyimpan objek di atas lantai, di atas meja, dan di mana saja, tergantung algoritma yang dimasukkan ke sistem oleh developer. Metode yang ketiga yaitu GPS based tracking. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan fitur GPS dan kompas yang ada di dalam smartphone. Aplikasi akan mengambil data dari GPS dan kompas, kemudian menampilkannya dalam bentuk arah yang diinginkan secara real time. Salah satu contoh aplikasi yang menerapkan GPS based tracking ini adalah game Pokemon Go. Ini selanjutnya contoh dari metode markerless based tracking. Contoh yang pertama ada face tracking. Cara kerja face tracking ini adalah dengan mengenali wajah manusia secara umum dengan cara mengenali posisi mata, hidung, dan manusia. Kemudian akan mengabaikan objek-objek lain di sekitarnya seperti objek pohon, dinding, bangunan, dan benda-benda lainnya yang ada di sekitarnya. Contoh yang ketiga ada 3D object tracking. 3D object tracking dapat mengenali semua objek 3D yang ada di sekitar dan tingkat kerumitan algoritmanya berada di atas marker based AR yang hanya dapat mengenali satu pola marker tertentu saja. Metode yang ketiga ada motion tracking. Dengan menekan switch atau pakaian yang sudah diberi marker pemeran, melakukan adegan sesuai dengan skenario, meliputi gerakan tubuh, ekspresi, dan dialog. Kemudian adegan tersebut akan dipindai dan diaplikasikan ke objek 3D modeling yang sudah dibuat sehingga objek tersebut bergerak persis seperti adegan yang dilakukan oleh sang pemeran. Kemudian selanjutnya
ada software Unity yang digunakan untuk membuat aplikasi AR. Unity 3D merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah game multiplatform yang didesain untuk mudah digunakan, serta sebuah software engine untuk mengembangkan game dengan genre casual, AR atau augmented reality, dan juga VR, virtual reality. Hasil dari Unity 3D ini bersifat cross-platform, yang berarti bisa mempublikasikan ke beberapa platform. Contohnya saja seperti Windows, Android, Mac, iOS, PS3, dan lainnya. Fitur-fitur yang ada di Unity. Fitur yang pertama ada rendering. Graphic engine yang digunakan adalah Direct 3D untuk Windows, Xbox, dan yang kedua ada OpenGL untuk Mac, Windows, Linux, dan PS3. Yang ketiga ada OpenGL ES untuk Android dan iOS. Dan yang terakhir proprietary APIs untuk WII. Fitur yang kedua ada scripting. Script game engine dibuat dengan Mono 2.6, sebuah implementasi open source dari .NET Framework. Programmer dapat menggunakan Unity Script, JavaScript, Checkers, atau Blue yang dikembangkan dari bahasa Python. Dimulai dengan dirilisnya versi 3.0 ini, Unity menyertakan versi monodevelop yang terkustomisasi untuk debug script. Fitur yang ketiga ada asset tracking. Unity menyertakan server Unity Asset, sebuah solusi terkontrol untuk developer game asset dan script. Server tersebut menggunakan PostgreSQL sebagai backend. Sistem audio dibuat menggunakan Fmode library. Video playback menggunakan Theora codec. Engine daratan dan vegetasi, kemudian built-in light mapping, dan global illumination dengan Beast, kemudian multiplayer networking menggunakan RAGNet, dan navigasi mesh mencari jalur building. Yang keempat ada platform. Unity support pengembangan ke berbagai platform. Di dalam project, developer memiliki kontrol untuk mengirim ke perangkat mobile, web browser, desktop, dan konsol. Unity juga mengizinkan spesifikasi kompresi tekstur dan pengaturan resolusi di setiap platform yang didukung. Dan fitur yang kelima ada Asset Store. Unity Asset Store adalah sebuah resource yang hadir di Unity Editor. Asset Store sendiri terdiri dari koleksi lebih dari 1000 assets package beserta 3D models, textures, dan materials, sistem partikel, musik dan efek, suara, tutorial dan project, scripting package, editor extension, dan service online. Kemudian fitur yang keenam ada physics. Unity memiliki support built-in untuk physics engine. Sejak Unity 3.0 dikeluarkan dari NVIDIA, yang sebelumnya merupakan AGI. Dengan penambahan kemampuan untuk simulasi real-time plot pada arbitrary dan skinned mesh, thick raycast, dan collision layers. Kemudian tools yang digunakan untuk mengembangkan AR yaitu Vuforia. Vuforia merupakan tools untuk membuat suatu aplikasi AR karena Vuforia merupakan software development kit atau SDK yang berjalan di atas game engine Unity yang memang komunitasnya sudah sangat besar. Selain itu, membuat aplikasi AR menggunakan Vuforia yang relatif paling mudah karena proses pengembangannya tidak memerlukan beberapa cara yang ribet. Hanya dengan menyiapkan marker dan objek yang ingin ditampilkan,
baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Prosesnya hanya dengan memasukkan marker dalam penyimpanan virtual atau database yang telah disediakan oleh Vuforia, lalu mendownload penyimpanan virtual tersebut dan melakukan import ke Unity Editor. Kemudian menambahkan objek 2D atau 3D di atas marker tersebut, maka akan jadilah aplikasi AR. Kemudian ada jenis target Vuforia. Vuforia menyediakan 6 jenis target yang digunakan untuk mengenali objek nyata. 6 jenis target yang terdapat pada Vuforia yaitu yang pertama ada image target. Image target merupakan jenis target berupa gambar yang digunakan sebagai penanda agar dapat dikenali saat proses pelacakan oleh sistem. Contoh dari image target yaitu foto, halaman majalah, kartu ucapan, kemasan produk, dan lainnya. Jenis yang kedua ada frame marker, merupakan sebuah penanda dengan pola khusus di mana terdapat border yang mengelilingi marker. Aplikasi yang menggunakan target frame marker untuk pelacakan dan pengenalan gambar dapat meletakkan gambar yang digunakan di tengah-tengah border. Jenis ketiga ada multi-target. Multi-target merupakan jenis target yang di dalamnya terdapat lebih dari satu image target dan setiap target dapat diatur posisi geometrinya. Yang keempat ada silinder target. Silinder target merupakan jenis target yang berbentuk silinder dari target yang dapat dikenali oleh sistem. Contoh dari silinder target yaitu botol minuman, cangkir kopi, soda, dan lain-lainnya. Jenis yang kelima ada text recognition, merupakan jenis target di mana metode pengenalan target berdasarkan jenis teks. Text recognition ini memungkinkan pengembangan aplikasi untuk mengenali kata lebih dari 100.000 kata bahasa Inggris. Kemudian jenis yang terakhir ada smart terrain. Smart terrain merupakan teknologi augmented reality dengan level lebih tinggi, di mana memberikan pengalaman berinteraksi dengan ruang bermain yang terdapat pada aplikasi. Teknologi smart terrain pada augmented reality membuat ruang bermain di mana objek virtual dapat melakukan interaksi dengan objek nyata seperti loncat, bergerak, dan lain-lainnya. Kemudian tools yang terakhir ada AR Session sesuai dengan tema yang diambil. AR Session merupakan sebuah package yang terdapat pada Unity 3D untuk mengembangkan sebuah aplikasi mobile augmented reality. Fungsi dari AR Session itu sendiri adalah untuk mengubah fitur yang dapat dilacak seperti planar, surfaces, dan feature points ke posisi akhir, orientasi, dan skalanya dalam adegan Unity. Kemudian di sini ada referensi yang saya gunakan untuk mengembangkan materinya. Yang pertama ada IT Journal, yang kedua ada blog main, yang ketiga ada blog bersosial, yang keempat ada GameLab, yang kelima ada EduSoft Center. Jadi itu saja penjelasan tentang materi AR Session Augmented Reality. Untuk selanjutnya akan saya praktekkan pembuatan aplikasi AR menggunakan AR Session. Jadi langsung ke program pembuatannya yaitu Unity 3D. Pertama buka Unity-nya, tunggu prosesnya pembukaan selesai. Yep. Kemudian di sini saya akan membuat project baru. Yang menekan klik tombol New Project. Kemudian nama projectnya saya kasih nama Responti.
Kemudian untuk editor versionnya, kemudian jika sudah create project, tunggu hingga proses pembuatan selesai. Jadi sambil menunggu di sini saya akan menambahkan marker di Fourier-nya. Fourier deco. Untuk menambahkan marker ke target manager MR3. Kemudian klik tombol add target, kemudian choose file. Di sini saya sudah menyiapkan markernya. Mesti untuk width-nya 400, namanya marker add. Sudah ditambahkan, kemudian download database-nya. Ini pilih yang Unity Editor karena kita akan mengeditnya dengan Unity. Kemudian klik download. Tunggu hingga proses selesai. Download selesai. Kemudian kembali ke project Unity-nya. Di sini untuk main kamera dihapus. Kemudian import database tadi yang telah di download. Download di berikutnya dan klik import hingga selesai. Kemudian di sini menginstal AR Foundation sama ARXR plugin. Jadi di sini Unity Registry, kemudian cari AR Foundation, kemudian klik install. Importing selesai. Kita tunggu hingga proses selesai. Kemudian install AR Core XR plugin. Hingga proses import selesai. Script importing. Nah, setelah itu di sini pada panel hierarki ditambahkan AR Session Origin dengan cara bisa dengan klik tombol plus ini atau klik kanan pada halaman kosong pada panel hierarki. Kemudian klik pilih XR, kemudian AR Session Origin. Kemudian tambahkan, oh iya, di sini belum saya import Fourier engine-nya. Terlebih dahulu Fourier package-nya ini diklik 2 kali, maka akan otomatis terimport ke Unity-nya.
kemudian klik import. Kemudian jika ada muncul pop-up window update, klik saja update, kemudian tunggu hingga proses selesai. Kemudian jika sudah, tambahkan AR kamera dan image target pada Fourier Engine yang telah diimport tadi. Kemudian jadikan satu pada AR kamera image targetnya. Yang AR kamera pada AR session di delete saja. Kemudian AR kamera dimasukkan ke AR session origin. Kemudian di sini saya akan menambahkan lisensi AppKey pada license manager, klik database-nya. Kemudian tinggal klik license key, maka akan terotomatis. Kemudian pada AR kamera di bagian inspektor, pilih Open Fourier Engine Configuration, kemudian pastekan di app license key-nya, paste license. Kemudian klik tombol Add License, maka akan diarahkan ke blok developer Fourier-nya. Ini diaktifkan saja. Kemudian di sini saya akan menambahkan aset yang telah saya download sesuai dengan tema. Di sini saya mengambil produk dari industri manufacturing, yaitu mobil. Dan ini diimport. Tunggu hingga proses importing selesai. Kemudian di sini saya akan menambahkan free low pollinator untuk menambahkan background di markernya. Dan klik import. Kemudian asphalt materials untuk mengganti material dari backgroundnya nanti. Kemudian klik import. Kemudian jika sudah, disilang. Kemudian pilih vehicles, car prefabs, kemudian pilih di sini tambahkan terlebih dahulu image yang telah kita download tadi di database. Tab-nya pilih from database, database-nya pilih MR3, ini nomor.
dan posisikan marker agar terlihat layar kamera. Jika sudah terlihat, kemudian tambahkan aset mobil ini di atas marker. Posisikan hingga berada di atas marker. Jika terasa masih besar, tinggal dikecilkan. Dan di sini saya akan menambahkan background pada power mobilnya. Kemudian aset mobil ini disatukan dengan backgroundnya. Kemudian jadikan satu dengan image target. Dan di sini saya akan mengubah backgroundnya menggunakan asphalt materials. Ini saya tinggal di drag kemudian diarahkan ke backgroundnya, akan terganti. Dan di sini saya akan menambahkan audio. Jadi nanti ketika marker dideteksi oleh kamera, maka audio akan muncul. Di sini saya akan menambahkan folder script. Kemudian di dalamnya ditambahkan si crash script, kemudian dengan nama track cable. Kemudian
Pada menu inspektor, klik tombol open pada import setting. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya, jadi tinggal saya copy paste. Jadi di sini public class trackable, default trackable event handler, kemudian public audio source voice dengan nama voice, kemudian wait awake, kemudian voice get component audio source. Jadi di sini audio source yang kita ambil maka akan disimpan ke dalam voice ini. Kemudian protected flat void on tracking phone. Jadi ini digunakan jika marker dideteksi maka suara akan muncul. Based on tracking phone, kemudian voice yang telah disimpan tadi kemudian di play jika marker terdeteksi. Dan jika marker tidak dideteksi maka voice akan dihentikan. Di sini di close saja, kemudian akan diimport ke Unity. Tunggu hingga proses selesai. Kemudian di image target, di sini default server commander, default observer event handler ini dihapus. Target tidak usah dihapus, di add komponen saja, kemudian cari script trackable-nya tadi, ikut, kemudian tambahkan audio source. Dan di sini saya akan import aset audio yang telah saya pilih. Klik audio yang dipilih, kemudian import. Kemudian pada audio search tadi, pada audio clip dipilih audio yang telah diimport tadi. Kemudian play on awake-nya ini centang agar tidak terplay secara otomatis. Kemudian volumenya udah, priority, pitch, stereo band, spatial band, default. Ya, jadi itu saja. Kemudian di sini saya coba review. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian di sini saya akan melakukan build setting dengan cara ke menu file, kemudian pilih build setting. Dan di build setting ini pilih yang Android, kemudian klik tombol switch platform.
Saya switch setelah selesai, kemudian di sini saya akan mengganti API, klik File Setting, kemudian scroll ke bawah, cari yang namanya minimum API level. Di sini menggunakan Android 6.0 atau API level 23. Dan jika sudah di close, kemudian setting Android device-nya pilih yang kompatibel. Kemudian jika sudah di build, sini saya akan menyimpannya di program files di file APK. Sini saya akan namanya responsi, kemudian klik save, maka akan proses build dimulai. Di sini biasanya akan memakan waktu cukup yang lama. Jadi gunakan saya cepatkan. Buatan APK telah selesai, jadi saya akan memindahkannya ke ya untuk lihat apakah AR telah dan ke Android. Untuk di Android-nya ada menu developer-nya di-on-kan pada USB debugging. Karena saya akan menggunakan mirroring HP agar terlihat di layar laptop saya. Kemudian halo, di sini saya menggunakan strcpy. Sudah pertama saya akan mengkopikan file aplikasinya ke HP saya. Dan saya akan pastekan di sini. Untuk sementara videonya saya matikan dulu agar tidak mengganggu. Kemudian saya akan melakukan proses palut. Kemudian arahkan ke file aplikasi yang telah dipindahkan, dan klik open resource. Hingga installing selesai.
dan izinkan permission kameranya, kemudian klik open. Di sini saya akan membuka file gambar tadi, color marker. Untuk foto ini tidak muncul suaranya, nanti saya akan tekankan video atau video. Jadi cukup itu saja video dari saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan dan tutur kata. Sekian dan terima kasih.